data salah satu asosiasi yang mengawasi pemilu seluruh dunia, ada 90 negara yang melaksanakan pemilihan di tahun 2020. Sebagian dari negara-negara itu tetap melaksanakan pada schedule-nya, pada jadwalnya, tidak berubah. Korea Selatan adalah salah satu yang paling komitmen, paling komit, dia on schedule dengan protokol kesehatan dan kemudian berada di puncak pandemi, puncaknya. Korea Selatan adalah negara kedua yang terkena pandemi setelah Tiongkok. Ada mereka melaksanakan dengan sukses. Bahkan dengan tingkat partisipasi pemilih terbesar semenjak tahun 1992, yaitu yang disebut dengan beradaptasi kepada ancaman COVID-19. Beradaptasi. Nah, dalam rangka adaptasi ini kita disebut dengan tatanan kehidupan baru, new normal life. Fenomena tatanan kehidupan baru beradaptasi dengan COVID-19 ini dilakukan oleh semua negara, termasuk kita juga sudah memulainya. Maka di bidang politik, pemilihan kepala daerah 27 wilayah, mengapa tidak kita laksanakan, karena orang 2021 juga nggak menjamin pandemi selesai. Beberapa negara lain juga sebagian besar on schedule dan tetap di tahun 2020, ya kita tetap melaksanakan dengan tatanan kehidupan baru diterapkan pada pilkada tahun 2020. Petugas penyelenggara KPU Bawaslu terutama harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan pelindungan terhadap COVID-19. Untuk yang mereka kepada masyarakat biasa, ya proteksinya beda. Mulai dari masker, kemudian sarung tangan, face shield untuk wajah. Tapi kalau kepada mereka yang positif, baik yang di rumah sakit maupun di karantina, itu tidak boleh mengambil risiko, harus petugasnya menggunakan baju hazmat atau coverall. Jangan sampai tertular. Kita tidak ingin penyelenggara juga tertular. Nah, ini kira-kira tanggal 15 Juli sampai dengan Agustus saya coklit ini dilakukan door to door seluruh Indonesia, 270 wilayah. Tugas berikutnya adalah bagaimana agar anggaran dari daerah itu segera untuk dicairkan yang didasarkan kepada naskah perjanjian hibah daerah, NPHD, namanya juga janji, naskah hibah perjanjian. Janjinya harus ditepati. Nah, di sini berita gembiranya ya paling tidak ada 5, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten ini Banggai ini sudah 100% semua Bawaslu. Banggai Laut ini KPU-nya sudah 100%, Bawaslu-nya baru 76,14%, dan aparat Kamalnya ada 100% juga, 5,5 miliar. Sigi KPU-nya ada 100%, Bawaslu-nya ada 100%. Nah, ini Banggai dari pemerintahan Banggai Laut sama Sigi ada Pak Sini, Pak. Katakan aja. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Ini saya pikir KPU Bawaslu-nya ini larinya sudah kencang ini Pak. Kalau sudah 100%. Bagaimana caranya agar pilkada ini tidak menjadi media penularan? Selain proteksi diri dari tiap-tiap petugas penyelenggara dan aparat keamanan, termasuk juga pemberian alat proteksi bagi pemilih, maka perlu ada langkah-langkah
menaikkan isu pertarungan, yaitu para kontestan baik petahana maupun non petahana untuk adu gagasan, adu berbuat menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Di samping masalah kesejahteraan tentunya. Naikkan isu itu, karena isu itu menjadi sangat penting. Mohon maaf, kalau isu itu naik, maka akan jadi pertarungan untuk bisa menekan COVID di daerah masing-masing. Nah, untuk itulah 4 prinsip dasar sebetulnya. Kalau kita sudah tahu dengan cara penularan, cara matinya itu, maka sebetulnya kita bisa membuat inovasi. Selain yang 4 itu pakai masker dan wajib. Cuma pakai masker ini baru pada tahapan sosialisasi. Agar pakai masker. Setelah itu Bapak Presiden sudah saya sampaikan, itu masukan dari saya, Pak, keluarkan instruksi Presiden pakai masker. Nanti daerah mengeluarkan perda. Kepala daerah, ya, kepala daerah mengeluarkan perkada supaya ada sanksi. Supaya apa? Supaya penegak aparat keamanan, Polri, TNI nggak ragu-ragu. Nah, jadi masker ini yang belum kita lakukan, bagi masker itu yang belum. Sehingga saya kemarin mancing, ada kepala daerah yang ini Bupati Goa datang ke tempat saya minta menjadi penguji S3. Saya bilang oke, tapi sampean bisa nggak membuat gerakan bagi 1 juta masker? Dia lakukan dalam waktu seminggu. Nah, itulah 4 poin yang penting: masker, hand sanitizer, sabun cuci. Cuma cuci tangan ini masyarakat banyak nggak paham. Cuci tangan pakai sabun. Jadi sebanyak mungkin kepala daerah taruh sebanyak-banyaknya tempat untuk cuci tangan pakai sabun, dan setiap keluarga harus memiliki ini. Setiap orang, sama yang saya sampaikan tadi, seperti kita pakai handphone. Kalau handphone nggak ke bawah, kita merasa ada yang hilang. Dalam kehidupan yang baru ini, ya, mau di semua sektor kehidupan, restoran atau apapun juga, hotel, tambahannya 2, jadi kelengkapan kita, masker dan hand sanitizer menjadi kelengkapan perorangan tiap-tiap orang. Ya, sama prinsip jaga jarak dan kerumunan sosial. Apa jangan sampai terjadi pengumpulan massa yang banyak yang tidak bisa dijaga jaraknya. Maka cara seperti ini ya kita jaga jarak. Ya, ini hanya sebagai kenangan aja nih Pak Gub. Saya akan menyerahkan 1 mesin anjungan dukcapil mandiri untuk Kota Palu berarti. Kota Palu karena ya sistemnya baik. Gunakan anjungan dukcapil mandiri, orang memperpanjang KTP, KK cukup 5 menit saja maksimal. Bahkan bisa 3 menit. Nah, dia kita beri 1 untuk menjadi percontohan di Kota Palu, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.